Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan tentang buku yang berjudul Biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita lanjutkan bacanya. G. Buku-buku sejarah umum. Buku-buku jenis ini biasanya memuat sejarah berbagai macam bangsa, negara, kota, dan tokoh-tokoh secara umum dari sejak zaman pra-Islam sampai pada zaman penulis buku-buku tersebut hidup, dan kebanyakan buku-buku ini mengawali pembahasannya dari sejarah penciptaan manusia. Buku-buku seperti ini sangat banyak dan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tarikh al-Umam war Rasul wal Muluk. Buku yang membahas tentang sejarah bangsa-bangsa, rasul-rasul dan raja-raja ini disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari sehingga terkenal dengan buku Tarikh At-Tabari. Tabari sendiri adalah seorang perawi yang memiliki banyak sekali hadis. Maka buku ini pun memuat banyak sekali hadis yang berhubungan dengan sejarah hidup Nabi SAW. Namun hadis-hadis tersebut bercampur baur, ada yang sahih, dhaif, dan sangat lemah atau al-wahi. Akibatnya buku ini menjadi lahan subur bagi para pecundang untuk memutarbalikkan Islam dan sejarahnya. Mereka mengambil hadis-hadis yang lemah tersebut dan kemudian menjadikannya sebagai bukti untuk setiap pernyataan mereka. Ironisnya, mereka melemparkan tanggung jawab atas kebenaran hadis tersebut kepada At-Tabari. Atas dasar itu, kita perlu meneliti sanad-sanad dari setiap hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari ini dengan metode para ahli kritik hadis. Betapapun harus diingat bahwa mayoritas penghafal hadis terdahulu, termasuk di antaranya At-Tabari, dalam buku-buku susunannya sering meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif dan wahin atau lemah sekali dengan tanpa memberikan komentar atas derajat hadis tersebut. Hal itu karena kebanyakan mereka berpandangan bahwa apabila mereka telah menyebutkan sanad-sanad dari hadis yang mereka riwayatkan, berarti mereka telah lepas dari tanggung jawab. Dengan kata lain, mereka menyadarkan penilaian yang muncul terhadap hadis-hadis tersebut kepada sanad-sanadnya. Dan Tabari sendiri dalam pengantar buku At-Tarikhnya telah menyatakan sebagaimana berikut. Apabila dalam buku ini terdapat khabar tentang orang-orang terdahulu yang tidak diterima oleh pembaca atau dipandang tidak benar oleh pendengarnya, karena ia tidak mengetahui riwayatnya yang sahih dan bagaimana cerita yang sebenarnya, maka perlu dicatat bahwa kabar tersebut bukan dari kami, tetapi dari beberapa orang yang menceritakannya kepada kami, dan kami hanya meriwayatkannya sebagaimana yang mereka ceritakan kepada kami. Dan Tabari adalah seorang perawi yang siqah dan bisa diterima hadis-hadisnya. 2. At-Tarikh karya Khalifah Ibnu Khayyat Al-Usrufi, wafat 240 Hijriah. Ibnu Khayyat menyusun bukunya berdasarkan tahun kejadian setiap peristiwa. Ia memulainya dengan pembicaraan tentang permulaan tahun Hijriah. Setelah itu ia menyinggung sedikit tentang sejarah hidup Nabi SAW dalam 50 halaman berikutnya. Dalam pembahasannya tentang sejarah hidup Nabi SAW ini, ia banyak merujuk kepada hadis-hadis Ibnu Ishaq yang diambil dari riwayat Bakar Ibnu Sulaiman dan Wahab Ibnu Jarir Ibnu Hazim. Namun materi hadis Ibnu Ishaq yang dinukilkannya untuk menceritakan setiap peristiwa penting dari sejarah hidup Nabi SAW tersebut dinukilnya secara ringkas. Yang kata lain, ia meringkas riwayat-riwayat yang sudah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Singkatnya, dalam buku ini ia memuat sejarah hidup Nabi SAW tersebut secara garis besar saja. Perlu dicatat bahwa Al-Usfuri termasuk perawi hadis yang siqah atau dipercaya, dan hadis-hadisnya banyak dinukil oleh Bukhari dalam kitab sahihnya. Hal ini terlihat jelas dalam kitab Tarikhnya. Bahkan dalam bab sirah Nabi SAW yang ada dalam buku tersebut, Bukhari meriwayatkan hadis-hadis Al-Usfuri melalui sanad-sanadnya yang diterima dari guru-gurunya. Dan di dalamnya terdapat beberapa nama tokoh atau ahli perawi hadis terkemuka, semisal Ibnu Uyainah, Yazid Ibnu Zari,
Ghandar dan Ismail ibnu Ulyah, dan dalam riwayatnya itu terdapat sanad-sanad yang sahih dan siqah. Tentang Ibnu Khayyat, dalam At-Tahzibnya Ibnu Hajar menyatakan ia termasuk orang yang benar atau saduq meskipun kadang-kala melakukan kesalahan. 3. Buku-buku sejarah lain. Beberapa buku sejarah umum lain yang juga penting dalam menjadi referensi buku ini adalah Al-Bad'u wa At-Tariq karya Ibnu Tahir Al-Maqdisi, wafat 355 Hijriah. Futuh Al-Buldan karya Ahmad Ibnu Yahya Al-Balazuri, wafat 279 Hijriah. Ia memilih banyak sanad yang sahih dan spesialis dalam bidang periwayatan sejumlah teks-teks perjanjian yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Tariq Al-Yaqubi karya Ahmad Ibnu Ja'far Ibnu Wahab, wafat 292 Hijriah. Ia sering mengabaikan sanad-sanad dan lebih intens meriwayatkan contoh-contoh khutbah Rasulullah SAW. Buku-buku yang disusun oleh Abu Hasan Al-Hasan Ali Ibnu Husain Al-Mas'udi, wafat 346 Hijriah, semisal buku Muruju Ad-Dahab dan At-Tanbih wa Al-Israf. Dalam buku ini ia meringkas semua riwayat-riwayat yang dinukilnya dan tanpa memperhatikan sanad masing-masing riwayat. Buku Tarik Dimaska Al-Kabir karya Abu Al-Qasim Ali Ibnu Al-Hasan Ibnu As-Sakir, wafat 571 Hijriah. Buku Al-Muhbir karya Habib Al-Baghdadi, wafat 245 Hijriah. Al-Ma'rifah wa Tarik li Al-Fasawi karya Abu Yusuf Yaqub Ibnu Sufyan, wafat 227 Hijriah. At-Tarik Al-Kabir karya Ibnu Abi Khaythamah, Abu Bakar Ahmad Ibnu Zuhair Ibnu Harb, wafat 279 Hijriah. Uyunu Al-Akbar wa Al-Ma'rif karya Ibnu Qutaibah Al-Dainuri, wafat 270 Hijriah. Al-Akbar At-Tiwal karya Al-Dainuri, Ahmad Ibnu Daud, wafat 282 Hijriah. Tarik Al-Islam karya Al-Hafiz Al-Zahabi, wafat 748 Hijriah. Dan Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir, wafat 774 Hijriah. Buku-buku di atas meriwayatkan semua hadis dengan berbagai macam tingkatannya, yang sahih, hasan maupun dhaif. Karena itu saya tidak akan mengambil fakta ataupun data-data dari buku-buku tersebut sebelum meneliti sanad-sanadnya. Buku-buku sastra. Beberapa penyusun buku klasik menaruh perhatian besar terhadap syair-syair yang berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Di antara mereka adalah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Tak ketinggalan beberapa perawi hadis semisal Bukhari, Muslim, dan lain-lain pun ikut memberikan perhatian khusus terhadap syair-syair tersebut. Namun para perawi ini hanya menukil atau menyebutkan syair-syair tersebut sekadar untuk menambah bukti. Dan itu pun mereka lakukan setelah yakin benar dengan kredibilitas orang yang meriwayatkannya dari sumber yang pertama. Sedangkan buku-buku prosa penting yang memuat naskah-naskah sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 1. Buku-buku karya Al-Jahid, wafat 255 Hijriah, semisal Al-Bayan wa At-Tabyin wa Al-Hayawan. Beberapa naskah dari buku ini ada yang sahih dan ada pula yang bohong. 2. Buku-buku karya Abdullah Ibnu Muslim Ibnu Qutaibah, wafat 276 Hijriah, semisal Al-Ma'arif wa Asy-Syi'r wa Asy-Syu'ara. Ia termasuk ahli hadis ternama dan juga tergolong ulama ilmu Quran dan tafsir. Di dunia sastra, ia termasuk seorang sastrawan besar. Ia juga semasa dengan para penyusun pemilik 6 kitab hadis, kutub as-sittah, dan juga pernah bersama-sama mereka berguru kepada beberapa orang guru. 3. Buku Al-Kamil fi Al-Lughah wa Al-Adab karya Muhammad Ibnu Yazid. 4. Buku-buku karya Abu Bakar Ibnu Al-Qasim Ibnu Al-Anbari, wafat 317 Hijriah, yaitu seperti bukunya yang berjudul Al-Waqfu wa Al-Ibtida wa Al-Ahdad. Adapun buku-buku sastra lain yang patut diperhatikan adalah Al-Aghani, Abu Al-Fard Ali Ibnu Al-Husain Ibnu Muhammad Al-Qursi Al-Asfani, wafat 356 Hijriah. Al-Aqdu Al-Farid Abu Umar Syihabuddin Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdi Rabbah Ibnu Habib Al-Qurtubi, wafat 327 Hijriah. Dalam buku Al-Aghani tersebut, Abu Al-Fard meriwayatkan kabar warta dengan menerangkan sanadnya jalan menerima kabar tersebut. Karena itu banyak kalangan yang merujuk kepada riwayat-riwayatnya tanpa melihat pandangan atau penilaian yang muncul terhadap orang-orang yang disebutkan dalam sanad tersebut. Agaknya hal inilah yang juga banyak dilakukan oleh para orientalis untuk melakukan dekonstruksi terhadap sejarah Islam. Ada beberapa hasil kajian penting yang telah dilakukan terhadap buku Al-Aghani dan pengarangnya Abu Al-Fard ini.
dan mayoritas kajian tersebut merekomendasikan agar tidak cepat mempercayai apa yang disampaikan dalam buku tersebut. Di antara beberapa tulisan dan kajian itu adalah: 1. Jaulah al-Afaqi al-Ghani karya Profesor Nadir Muhammad Maktabi Al-Basair, _10 halaman 709. 2. Kajian Dr. Daud Salim terhadap kepribadian Abu Al-Fard secara moral dan intelektual berdasarkan pengamatan terhadap karyanya yang berjudul Al-Aghani. 3. Kajian yang dilakukan oleh Syauqi Abu Khalil dalam bukunya yang berjudul Harun Ar-Rasyid, yaitu dalam bab yang bertajuk Orang yang Merusak Sejarah Hidup Ar-Rasyid, halaman 123 sampai 133. 4. Dr. Zaki Mubarak An-Nasru Al-Fanni fi Al-Qarni Ar-Rabi Al-Hijri, prosa sastra abad ke-4 Hijriah, halaman 288-290. Dalam bahasan tersebut, Dr. Zaki mengupas salah satu sisi kepribadian Abu Al-Fard dan melontarkan penilaiannya terhadap moralitasnya. Selain itu, Dr. Zaki juga menyampaikan pandangannya terhadap buku Al-Aghani bila ditilik dari sudut pandang tujuan yang disampaikan penulisnya. Setelah itu semua, ia mengingatkan pembaca agar berhati-hati terhadap suatu unsur yang terdapat dalam buku Al-Aghani, yaitu penyatuan antara kecerdasan dengan kesembronoan dan keberanian melawan kesepakatan para ulama untuk selalu menjaga adat istiadat dan aturan-aturan agama. Ia juga mengingatkan bahwasanya riwayat-riwayat dalam buku Al-Aghani bukanlah referensi yang dapat dipercaya. Tentang buku Al-Aghani ini, dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menukil pernyataan Ibnu Al-Jauzi berikut ini. Dan ia, Abu Al-Fard dan orang-orang yang sepertinya itu tidak bisa dipercaya riwayatnya, sebab dalam banyak bukunya ia dengan terang-terangan melontarkan kata-kata yang mengundang syahwat dan meremehkan peminuman khamar. Bisa jadi ia menceritakan hal itu adalah tentang dirinya sendiri, dan barang siapa memperhatikan bukunya dengan seksama, maka ia akan mendapatkan di dalamnya berbagai pemikiran yang kotor dan mungkar. Adapun buku Al-Aqdu Al-Farid dapat kami katakan bahwa ia banyak memberikan keterangan tambahan tentang sejarah hidup Nabi SAW. Meskipun demikian, apapun yang akan kita ambil dari buku ini tentu saja harus melewati proses penelitian dan seleksi yang ketat pula. Kalimat penutup tentang referensi. Siapapun yang akan menulis sejarah hidup Nabi SAW setelah periode para ulama dan pengarang yang kita sebutkan tadi, tentu saja harus bersandar dan merujuk kepada mereka. Dan bagi para pengkaji dan penulis sejarah zaman ini, hendaknya selalu melihat sanad-sanad mereka dan menelitinya dengan cermat. Singkatnya, hendaklah ia mengambil riwayat-riwayat yang sahih saja dan meninggalkan riwayat-riwayat yang lemah. Namun untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah akidah dan hukum, riwayat-riwayat yang lemah ini pada tahap tertentu bisa dipertimbangkan penggunaannya sebagai dalil. Perlu diperhatikan bahwa penilaian kita terhadap buku-buku sejarah yang muncul pada zaman modern ini dan zaman-zaman sebelumnya adalah didasarkan pada pengamatan dan penelitian kita terhadap sanad-sanad atau jalur-jalur periwayatan yang digunakan penulis. Artinya, kita hanya boleh menggunakan dan mendasarkan fakta dan data tentang sejarah hidup Nabi SAW ini dari riwayat-riwayat yang berkedudukan sahih saja. Singkatnya, selama masih ada riwayat yang sahih, hendaklah kita membuang jauh-jauh riwayat-riwayat yang lemah tersebut. Walhasil, bab selanjutnya akan menguraikan kepada pembaca tentang sejarah Jazirah Arab sebelum Islam datang dan tujuannya. Tak lain adalah agar membaca, mengenal dan mengetahui situasi dan kondisi tempat lahirnya Islam dan juga tempat tumbuh berkembangnya Rasulullah SAW. Jadi para pemirsa yang berbahagia, Bapak-bapak, Ibu serta generasi muda yang berbahagia, insya Allah kita pada bagian selanjutnya, yaitu bagian 6 nanti, kita mulai masuk kepada kisah-kisah atau cerita-cerita yang tentu di sini dimulai dari Jazirah Arab pra-Islam. Ini menarik ini. Tentu kita juga ingin mengetahui bagaimana kondisi Jazirah Arab, tempat lahirnya Rasulullah, yang dimulai di sini diturunkannya wahyu kepada Rasulullah di Jazirah Arab ini, tepatnya di kota Mekah. Tentu kita ingin juga mengetahui bagaimana Jazirah Arab pra-Islam sebelum kedatangan Islam, bagaimana kondisinya. Dan ini cerita ini seperti yang dikatakan, tentu insya Allah ini adalah cerita-cerita yang punya dasar yang kuat, yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan seperti yang telah kita uraikan beberapa bagian bacaan kita sebelum ini, yang mengatakan beberapa referensi-referensi yang memang sedikit kalau dikatakan banyak menguras pemikiran yang untuk menuntut kesabaran lah mendengarkannya atau membacanya, karena dia tidak belum masuk kepada isi daripada buku ini, artinya masih memberikan pendahuluan-pendahuluan yang ilmiah, bagaimana
kita baca beberapa bagian dari buku ini tentang para penulis sirah, bagaimana kedudukan mereka, bagaimana kondisi mereka, keilmuan mereka, wafat mereka dan sebagainya. Tentu ini memperkuat kita untuk nanti setelah kita masuk kepada yang intinya mulai dari ini nanti kita akan bacakan pada bagian ke-6 Jazirah Arab pra-Islam. Nah, ini insya Allah ini menarik lagi sampai ke depan ini apa yang kita bacakan di dalam buku ini. Baik, kita sudah dulu untuk bagian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.